Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fadil Al-Hakim dari kelas Informatika A2 2018. Sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan CRUD PHP menggunakan framework kode iDesigner. Ini biasa exam kita udah nyalain, saya sudah menyalakan Apache dan MySQL. Terus juga saya sudah menyiapkan database dan tabelnya. Database data dan tabel, database absen dan tabel data. Dalam tabelnya ada 6 kolom, ada npm, nama, jurusan, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Dan kita langsung config pembuatan itunya, CRUD-nya. Saya sudah mempersiapkan sini. Ini pertama frameworknya kita ekstrak ke dalam satu folder. Lalu ini sama kita juga bikin htt access. Fungsi dari htt access ini agar saat aplikasi kita dijalankan itu tidak akan langsung ke direct ke index.php yang ada di halaman utama folder. Kita alihkan ke dalam folder di view di aplikasi. Pertama ini kita config dulu di folder aplikasi, config, ada config.php. Ini langsung ada base URL. Ini kita tambahkan nama direktori atau nama foldernya. http //localhost ini nama framework sudah. Ini langsung buka autoload. Di autoload ini ke bawah kita cari autoload library. Nah, ini ada autoload library. Dalam kurung kita tambahkan tanda kutip database. Bawah lagi ada helper. Nah, sini kita tambahkan lagi URL dan form. URL kutip form. Sudah. Lalu ini pilih lagi ke root.php. Sini kita scroll ke bawah. Root default controller yang dari welcome kita ganti ke siswa. Siswa ini adalah folder di mana saya menyimpan indeks PHP atau halaman utama, halaman untuk menambah data, dan halaman untuk mengedit data disimpan dalam folder siswa. Dan inilah fungsi dari htt access tadi untuk direct yang asalnya dari index.php yang di pertama tadi, index.php ini, agar didirect ke dalam indeks PHP di dalam folder siswa. Kita sudah. Sekarang terakhir adalah config untuk database-nya. Ini ke bawah. Ini kita tambahkan untuk hostname-nya menggunakan localhost, username-nya root, database-nya kosongkan karena tidak ada password untuk database saya, dan nama database tadi ini adalah absen. Jika config sudah selesai, sekarang bagian ke model.
Kita sini sudah menyiapkan codingnya, disimpan dengan nama siswa model.php. Nah, ini ya, siswa model.php ini adalah untuk fungsi untuk menyimpan fungsi yang ada pada curut saya. Ini pertama kita memanggil dulu pengecekan database apakah sudah bisa. Lalu di sini adalah fungsi untuk menampilkan data pada halaman utama nanti. Fungsi untuk menambah data, ada misalkan input npm, ini dibutuhkan numerik, jadi hanya angka untuk npm, dan panjang maksimalnya adalah 15. Itu pun selanjutnya pada input nama, jurusan, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Jika sudah kesini, masuk ke dalam satu kondisi, dalam dua kondisi, ada true dan ada false. True atau benar jika semua data yang sudah diinput tadi memenuhi syarat misalkan dari npm panjangnya berapa, nama panjangnya berapa, dan seterusnya. Jika ini benar atau true, kita bisa melanjutkan ke dalam fungsi save atau fungsi simpan ini. Di sini kita akan menginput ke dalam database yang menyimpan pada database yang telah tadi kita inputkan ini. Untuk menyimpannya, db insert, ini adalah data nama tabelnya. Selanjutnya ada fungsi untuk mengedit, sama seperti untuk input. Untuk edit juga sama. Yang membedakan dimana kita mengambil datanya itu berdasarkan npm. Jadi npm diambil, kemudian akan diperlihatkan data yang sesuai pada npm tersebut, dan jika nanti sudah disimpan akan disimpan pada tabel data. Itu juga pada ini fungsi delete yang terakhir, fungsinya untuk menghapus aja, dimana kita mencari npm yang akan dihapus, lalu akan di delete pada yang akan di delete di tabel, akan dihapuskan di tabel. Nah itu, terus saya sudah membuat controller siswa.php. Ini hampir sama seperti yang tadi modelnya. Di sini adalah menambahkan fungsi dari tombol-tombol yang ada. Ini untuk menampilkan data-data yang ada pada indeks. Lalu ini untuk masuk ke dalam form atau ke dalam halaman tambah atau input data. Nanti jika kita sudah menyimpan data tersebut sudah memenuhi syarat dan sudah disimpan pada database, akan redirect kembali ke halaman utama di siswa. Yang kedua ada fungsi untuk ubah, tombol untuk ubah atau untuk mengedit. Yang tadi fungsi atau ketentuannya sudah ada pada model siswa model.php. Dan terakhir ada fungsi tombol untuk hapus, untuk delete data yang sudah ada di pada database. Dan terakhir lihat view siswa, dan ini yang tadi sudah kita
ganti yang dari welcome yang di root.php, yang asalnya dari welcome kita ganti ke siswa, dan ini maksudnya tujuannya ke sini, ke siswa ini, siswa. Sini kita buka halaman utamanya, saya beri nama index.php. Sini kita bisa lihat pertama ini adalah link untuk ke halaman input atau insert data, dan di bawahnya ada tabel dengan 7 kolom, dimana ada kolom npm, nama, jurusan, jenis kelamin, telepon, alamat, dan ada 2 opsi tambahan, yaitu ada untuk edit dan untuk hapus. Itu di bawahnya ada kondisi dimana jika data itu tidak kosong, tidak empty, maka ia akan melakukan pengulangan pada database, pada tabel, dimana semua data yang ada pada tabel database akan ditampilkan pada halaman utama ini. Jika misalkan data yang ada pada tabel adalah lebih dari 1, maka ia akan terus kembali looping sampai data yang ada pada database habis. Namun jika data pada tabel di database itu kosong, maka ia akan menampilkan ini, tidak ada data. Lalu kedua, form tambah atau halaman untuk input. Ini kita ada input teks untuk input npm, untuk input nama, jurusan, jenis kelamin, telepon, alamat. Banyak ada ini tombol submit untuk menyimpan, ada juga tombol untuk batal yang nantinya akan direct ke halaman utama, ke index.php, dan juga ada tombol untuk mereset kolom yang sudah diisi. Dan terakhir ada form ubah atau tampilan halaman ubah, sama seperti form tambah, hanya bedanya ini kita mengedit data yang sudah ada, bukan membuat data baru. Jika sudah, sama akan ada 3 pilihan tombol, yaitu submit, batal untuk kembali, dan juga reset untuk mereset ke data asalnya. Sekarang kita coba masuk ke aplikasinya tadi. Tadi udah di config juga kan, config.php, sama masukkan http localhost framework, dan juga kita masukkan localhost /framework/ ini akan muncul data mahasiswa. Di sini masih tidak ada data ya, karena memang pada database-nya pun belum ada data. Yang ini tidak ada data. Kita akan coba tambahkan data. Ini kita masukkan nama saya, jurusan, jenis kelamin laki, nomor, alamat di rumah. Ada fungsi tombol di sini, ada tombol batal, kembali direct ke halaman utama. Ada juga tombol reset, akan mereset semua
textbox yang ada, mengosongkan. Halaman 5, simpan, dan data langsung ditampilkan ya. Lalu kita coba untuk opsi edit atau ubah. Di sini misalkan nama saya dihapus, sambil reset akan mengembalikan lagi nama awal saya. Lagi kita simpan, dan udah dapat diedit ya. Begitu pula sama nanti untuk yang lainnya. Dan terakhir kita coba untuk hapus data. Ini coba di refresh dulu. Ini nanti di sini juga ada data baru yang masuk di sini. Udah npm nama yang saya diedit tadi. Terakhir kita coba untuk hapus, dan sudah tidak ada data. Dan sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Chroot menggunakan framework kode iTainer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.